diskusi kali ini kita akan membahas tentang tantangan pemuda di era industri 4.0. Sobat Klik berbicara soal tantangan pemuda di era industri 4.0. Saat ini kita berada pada generasi milenial atau anak zaman now yang rentang usianya dari 17 sampai 37 tahun dan sangat dekat dengan teknologi. Saat ini Indonesia memiliki generasi milenial tersebut sekitar 80 juta jiwa dan atau sekitar 30% dari total penduduk Indonesia. Dan perkiraannya pada 5 tahun ke depan kita akan mendapatkan bonus demografi juga. Nah, SDM yang seperti apa yang perlu kita siapkan dan permasalahan apa yang kemungkinan akan dihadapi oleh pemuda di era industri 4.0 ini. Nah, pada kesempatan kali ini itu semuanya akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada malam hari ini, Ibu Dr. Tutut Handayani, MPSI, PSI. Beliau adalah seorang psikolog dan pakar dalam pembangunan sumber daya manusia. Dan nanti di sesi pertama pemateri akan memaparkan materinya selama kurang lebih 20 menit. Kemudian ada sesi diskusi tanya jawab dengan moderator dan Sobat Klik. Untuk itu saya persilakan kepada Ibu Tutut Handayani untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Begitu Ibu, monggo saya persilahkan. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ube. Kalau tadi Mas Ube bilang pakar, saya belum pakar lah Mas, saya bukan pakarnya gitu kan. Karena di atas langit pasti ada langit gitu kan. Jadi tidak ada seseorang yang paling sempurna atau dia yang paling istimewa, karena segala sesuatu itu keistimewaan hanya miliknya dia yang maha punya kehidupan ini gitu ya. Nah, kalau saya suruh bicara apa nih Mas tentang generasi muda saat ini gitu ya. Kebetulan ini tepatnya di Hari Sumpah Pemuda, semangat generasi muda. Dan generasi muda salah satunya adalah Mas Ube yang juga masih generasi muda gitu kan. Kalau saya sudah generasi kolonial yang ngakunya masih sok generasi muda. Masalah tua dan muda itu kan hanya masalah hitungan angka ya Mas ya, gitu kan, hitungan angka. Ya, tapi yang paling penting adalah siapapun kita harus punya semangat untuk semangat muda gitu ya, semangat untuk berkarya, semangat untuk terus maju gitu, karena itulah yang menjadi salah satu PR dalam kehidupan kita. Apalagi di era-era yang seperti ini gitu ya, tantangannya cukup banyak gitu. Indonesia ini kalau kita bilang tadi Mas Ubi sudah menyatakan bahwa 30% penduduk Indonesia saat ini adalah diisi oleh anak-anak muda. Sebenarnya kalau yang diisi oleh anak muda, harusnya Indonesia ini akan segera bangkit gitu loh Mas, akan segera menjadi Indonesia emas gitu ya. Tapi secara situasi dan kondisinya kita melihat beberapa hal yang terjadi saat ini gitu ya. Kebetulan kalau sekarang terjadi, saya melihat dulu gitu di era yang pandemi COVID ini, tingkatan stressing yang paling tinggi itu adalah diisi oleh anak-anak. Yang pertama adalah perempuan, yang kedua itu adalah anak muda, gitu kan. Yang ketiga adalah orang tua, gitu ya. Nah, anak muda ini duduk di kedua, kenapa? Karena sebenarnya anak-anak muda ini dia punya jiwa konformitas yang cukup kuat, gitu ya. Kebersamaannya mereka cukup kuat, teman-temannya itu pencarian jati dirinya cukup kuat. Nah, cuman dalam situasi-situasi yang saat ini, kenapa harus ada tingkatan stres yang tinggi ya, gitu ya. Karena memang sesuatu hal antara idealisme dengan kenyataannya tidak sesuai, gap-nya terlalu tinggi. Nah, itu juga yang terjadi pada kehidupan kita saat ini. Anak-anak muda yang memiliki gap antara ideal self-nya dia gitu ya dengan sebuah realitanya, gap-nya cukup lebar. Nah, inilah kesenjangan ini yang menyebabkan kenapa orang-orang saat ini banyak lebih galau gitu. Anak-anak muda sekarang ini lebih galau. Nah, apa yang menjadi satu tantangan terbesarnya adalah ketika saya bertanya kepada anak-anak muda, yang saya tanya, anak-anak muda di sini kira-kira usianya 16 tahun gitu ya, 15, 16, 17 tahun, yang kemudian saya tanya, kamu tahu nggak apa passionmu gitu kan?
saya tidak bicara visi dulu ya, saya tidak bicara tentang mimpi dulu ya, gitu kan. Tapi saya bicara tentang apa yang jadi passion kalian, gitu kan. Gitu kan. Omnya banyak diam gitu kan. Dan kadang-kadang diam 1000 bahasa gitu. Kemudian baru ketika kita challenge, kita pancing gitu, baru mereka mengatakan, oh ya, saya suka dengan musik. Oh iya, saya mau jadi pemain bola. Oh iya, saya mau jadi karyawan. Ketika ada yang jadi karyawan, kemudian ditertawakan gitu kan. Menjadi karyawan kok ditertawakan gitu kan. Nah, pertanyaannya karyawan apa gitu? Itu sudah diam gitu kan. Nah, disinilah yang sebenarnya menjadi salah satu PR ketika tadi bonus demografi di 5 tahun ke depan, ketika anak-anak kita tidak tahu bagaimana dia mengenal dirinya, gitu ya, dan dia tidak tahu apa yang menjadi passion-nya, gitu kan, ya dia akan ikut alur saja, dia akan ikut arus saja, gitu. Apalagi di pendidikan saat ini tantangannya adalah lagi-lagi dunia pendidikan kita tidak match atau belum match antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Orang bisa dapat prestasi di sekolahnya, tapi belum tentu bisa prestasi di dunia kehidupan yang nyata. Dunia kehidupan yang nyata ini adalah juga bisa pekerjaan dia, gitu kan, yang nanti dia pilih, saya mau kemana ya? Seorang sarjana ekonomi kok larinya ke apa namanya, bukan ke ekonominya gitu ya, tetapi nanti justru jadi senimannya yang muncul gitu kan. Nah ini kan sebenarnya yang perlu kita gali lagi gitu ya. Ini yang menjadi salah satu tantangan kita dan PR kita adalah ketika anak-anak belum bisa mematchingkan antara apa yang menjadi passionnya dia gitu kan, apa yang juga edukasinya. Maka banyak anak-anak muda sekarang ini adalah bingung ketika mereka mencari sekolah. Mulai dari anak-anak SMA. Ketika dia sudah SMA, dia lulus mau kemana ya? Gitu kan. Dari SMP aja deh. Kau mau kemana? Aku mau yang langsung kerja aja ke SMK, gitu kan? Atau nanti ke SMA. Aku nggak mau kalau SMA nggak ke SMK nggak gengsi. Kayak gengsinya ke SMA. Oke, ke SMA. Ketika masuk ke SMA, ketika lulus kamu mau kemana? Apa ya gitu ya. Nah ini walaupun beberapa sudah memfokuskan itu ya, gitu ya. Ada beberapa pendidikan yang sudah memfokuskan kira-kira memikirkan jenjang anak-anak mudanya kayak apa gitu, mau kemana gitu, anak didiknya mau dibawa kemana gitu kan. Nah kemudian setelah nanti sarjana dia lulus lagi cari-cari lagi gitu kan, saya mau kemana gitu kan, mau cari dunia kerjanya kayak apa gitu. Nah lagi-lagi di sini, ketika anak muda sekarang ini, bagi mereka yang saya pun juga masih punya optimisme kok dengan anak-anak muda gitu ya. Sebenarnya mereka ini punya pride-nya, kebanggaan dia ketika dia bisa berusaha sendiri gitu. Maka sekarang ini entrepreneur itu sebenarnya menjadi lahannya anak-anak muda gitu kan. Karena mereka nggak apa-apa usaha dari kecil, saya siap untuk jatuh dan seterusnya. Karena saya bertemu dengan beberapa anak muda yang mereka lulus dari sekolah luar negeri dan kemudian pulang, dia mengatakan, tante aku nggak mau kerja dulu, tapi aku mau apa namanya bikin usaha, gitu kan? Siap nggak, gitu kan? Siap, gitu kan? Yang tantanganmu apa? Ketika orang tua saya tidak mengizinkan saya untuk menjadi seorang wirausaha, karena orang tua saya pengennya saya menjadi seorang pekerja. Nah, ini challenge lagi. Karena anak muda belum bisa menentukan pilihan kuatnya akan di mana gitu kan. Kadang-kadang anak-anak berpikir bahwa ada bakti kepada orang tua, ada rasa hormat kepada orang tua, sehingga dia akan ikut gitu kan apa yang diinginkan oleh orang tuanya, gitu kan. Nah, inilah dilema ini yang seringkali menjadi satu tantangan kita ke depan. Padahal anak-anak ini kalau kita biarkan dan kita biarkan artinya gini, kita berikan sebuah kebebasan gitu ya. Kebebasan tetapi orang tua mendukung, mengontrol, memonitor, kemudian mengcoach mereka. Dia ini akan jadi benar-benar mutiara gitu. Mereka akan jadi berlian gitu. Anak sekarang mungkin nggak kenal berlian gitu ya Mas ya. Suganya kalau kena berlian mangga. Itu kalau zaman-zaman saya yang kolonial masih wah berlian gitu. Anak sekarang nggak perlu berlian gitu. Tetapi bagaimana sesuatu hal ini yang dia pakai yang asik gitu ya. Nah, balik lagi ke konsep tadi gitu ya. Jadi kalau anak-anak muda ini
kehilangan figur sebenarnya, siapa yang akan bisa menjadi sebuah contoh bagi kehidupannya dia di next gitu ya. Jadi ketika dia kepengen tadi, saya pengen ini, tapi gimana caranya ya? Nah, sekarang untungnya mereka ini pintar-pintar di sosial media kan gitu. Jadi belajarnya mereka itu tidak harus ketemu dengan guru, tidak harus ketemu dengan mentor gitu kan. Orang tua saya begitu ya, biarkan saja, tetapi mereka tetap mencari informasi dan belajar di sosial media. Cuman tetap lagi yang namanya orang tua itu kan kadang-kadang diperlukan sebagai pengetahuannya yang lebih dulu dari mereka untuk sebenarnya bisa share dan untuk bisa memotivasi anak-anaknya gitu. Nah, ini yang kadang-kadang belum mereka dapatkan. Maka kami suka gitu kalau ngobrol dengan anak-anak muda ini, kemudian kita challenge itu gitu kan. Kalau mereka yang punya visi, mereka yang punya, maaf ya, keluarga yang background-nya adalah memang memberikan kesempatan anaknya untuk berkembang, itu adalah aset masa depan bangsa. Tetapi ketika background nyun sewu, orang tua atau keluarga cukup memberikan proteksi yang kuat, kemudian tidak diberikan rasa kepercayaan diri, nah ini yang sebenarnya menjadi PR bangsa kita ini, Mas. Orang kalau mengatakan, aduh saya tidak bisa, aduh apakah saya bisa, gitu kan, tingkat self-confidence kita agak lemah, gitu kan. Yang kedua, kalau self-confidence-nya lemah, adaptasinya juga lemah, ya kan? Minat bacanya tidak terlalu tinggi, sehingga knowledge-nya juga tidak berkembang, ya. Nah, ini sudah jadi lingkaran setan ini, Mas, gitu kan? Sudah menjadi satu lingkaran dalam PR anak-anak muda saat ini, gitu. Jadi mereka bisa punya komunitas yang cukup kuat, gitu kan? Konformitas dia bersama dengan teman-temannya. Tetapi ketika dia tidak ada figur gitu kan, nah inilah yang akan jadi catatan. Maka kalau orang tua turun mendengarkan mereka gitu ya, kemudian memberikan satu asupan yang positif gitu, mereka itu pun kita juga harus mendengarkan apa yang menjadi ide-idenya mereka gitu kan. Sebenarnya itu akan jadi kekuatan yang sangat luar biasa untuk bangsa Indonesia ke depan. Nah, kalau saya sih mengutip apa yang disampaikan oleh Bung Karno gitu ya. Kau berikan aku 10 anak muda, maka aku akan bisa merubah dunia gitu kan. Tapi ketika kau berikan 1000 orang tua, maka akan aku cabut sampai akarnya. Artinya bahwa anak muda ini adalah benar-benar pendobrak gitu ya. Apalagi di era yang seperti saat ini adalah anak muda menjadi satu mercusuar banget gitu loh. Yang dia yang harus punya drive, yang punya dorongan yang kuat, yang harus bisa menggerakkan perubahan bangsa ini, mulainya dari anak muda. Nah, sadar nggak sih anak-anak muda saat ini gitu kan, ketika kita mau bicara Indonesia maju ke depan atau bicara Indonesia emas gitu, apa yang diinginkan bangsa Indonesia ini? Apa yang dipunya oleh bangsa Indonesia ini? Bagaimana perjuangan bangsa ini? Mereka nothing, Mas, gitu loh. Yang kadang-kadang saya agak, ini pendidikan kita ngajarin apa sih, gitu kan? Orang tua kita ngajarin apa sih? Tentang Sumpah Pemuda aja mereka aware nggak ya, gitu kan? Jangankan Sumpah Pemuda. Ketika kemarin saya ketemu dengan anak-anak menyanyikan lagu Indonesia Raya saja, asal-asalan saya bilang gitu. Kok boleh saya bilang gitu. Kau menghafal apapun, kau bisa menjadi seorang ulama dan segala macam, tapi kau tinggal di Indonesia, kau tahu bangsa Indonesia, lagumu adalah Indonesia Raya. Kalau kau menyanyi asal-asalan saja, kau tidak menghormati bangsamu. Ketika kau tidak menghormati bangsamu, kau tidak menghormati dirimu sendiri, gitu kan. Nah, kenapa ini terjadi? Karena saya sadar sekali orang tua membentuk ini enggak ya gitu. Karena pendidikan basic itu sebenarnya mulainya dari orang tua. Dan ketika mereka kita ajari dan kemudian kita berikan semangat ke mereka, mereka bisa gitu. Dan itu punya semangat yang luar biasa buat mereka gitu kan. Nah, sebenarnya PR generasi muda adalah PR kita gitu. PR-nya para kita sebagai orang tua gitu kan. Dan anak muda harusnya banyak melek gitu ya, banyak
benar-benar melihat kehidupan gitu. Anak muda harus banyak jatuh, nggak apa-apa. Kalau nggak jatuh, dia nggak akan pernah bisa belajar untuk menjadi kuat. Dan kadang-kadang orang tuanya takut kalau anaknya jatuh gitu. Karena kita ingat saja zaman kita kecil sampai kita tua seperti ini atau kita dewasa, mulainya adalah kita juga tertatih-tatih untuk belajar berjalan. Nah, dalam kehidupannya juga seperti itu. Kalau orang tua selalu memberikan satu penampang terus, anak-anaknya tidak akan pernah bisa maju gitu. Anak-anak harus dilepas. Kenapa kok kemandiriannya orang Indonesia dengan orang di luar negeri berbeda, gitu kan? Karena kalau orang Indonesia jatuh aja, kamu jatuh, diangkat, nangis, digendong. Tapi kalau orang luar, kamu jatuh berdiri, bisa kan berdiri, ayo bangkit terus. Dia selalu dimotivasi gitu. Nah, kita berlawanan dengan itu semua. Dan ini saya tidak bisa menyalahkan, tapi ya ini adalah budaya yang sudah dibangun. Makanya dengan kondisi saat ini saya bersyukur. Kondisi saat ini saya bersyukur, kenapa? COVID ini saya bersyukur gitu. Ini anugerah terindah yang Tuhan berikan gitu. Anugerah terindah untuk bangsa Indonesia, anugerah terindah untuk seluruh penduduk bumi ini, gitu kan? Kenapa? Karena semuanya pasti sudah Tuhan rencanakan gitu. Dan kalau tidak seperti ini, manusia tidak akan pernah bisa berubah. Siapa yang akan kuat adalah dia yang mau berubah, gitu kan? Nah, catatannya adalah kita ini sudah cukup nyaman, Mas. Kita ini sudah ternina bobokkan dengan situasi dan kondisi yang semuanya serba berkecukupan gitu. Sehingga ketika ada tantangan sedikit mengeluh, ada kesulitan sedikit mengeluh, nggak bisa mengeluh gitu. Apa sih yang harus dikeluhkan terus gitu kan? Hidup ini ya harus berikhtiar kok. Tuhan itu memberikan kesempatan kita hidup itu untuk berikhtiar gitu loh. Masalah hasilnya seperti apa itu bukan kuasanya kita, itu hak prerogatifnya Tuhan gitu. Tetapi kita sebagai manusia ya harus berikhtiar. Kadang-kadang belum ikhtiar udah ngomong nggak bisa. Kadang-kadang belum berikhtiar udah ngomong sulit, gitu kan? Ya sudah, itulah doa dari apa yang kita ucapkan, itulah yang terjadi, gitu kan, Mas? Nah, ini yang menjadi salah satu catatan-catatan kita, gitu ya, dalam situasi kondisi yang saat ini, dan semoga dengan kondisi pandemi ini membuka sebuah kesadaran kita untuk kita mau menyadari akan hidup ini gitu, dan kita mau do something, kita lebih survive gitu kan. Nggak usah takut masalah rezeki, nggak usah takut masalah hidup, rezeki sudah diatur, semuanya pasti akan dicukupkan oleh Tuhan. Anda punya kitab suci pasti mengatakan Tuhan akan mencukupkan hidupmu, bukan akan membuat kau kaya, tapi akan membuat kau cukup. Masalah kekayaan itu relatif, hanya masalah fata morgana kita saja gitu kan. Nah, tapi yang paling penting adalah ketika kita cukup. Toh nanti ketika kita mati juga nggak bawa apa-apa kecuali amal dan ibadah kita kan. Harta sebanyak apapun kalau saat ini tidak didermakan ya justru itu nanti akan dihisap oleh Tuhan gitu kan. Nah, anak-anak muda gitu kan, sekarang adalah zamannya kalian gitu. Zamannya kau punya merah putih di dadamu atau enggak gitu kan. Orang tua sadar enggak nih yang punya anak muda bahwa ini adalah generasi penerus bangsa. Kalau orang tuanya cengeng, anaknya nanti jadi cengeng gitu kan. Orang tuanya harus lebih kuat agar anaknya kuat gitu kan. Dan satu PR besar bagi orang tua kita adalah, tahu nggak sih passionnya anak ini? Anak-anak ini punya passion, disadari nggak? Jangan hanya dituntut nilai bagus di sekolah, karena itu hanya persaingan di sekolah saja. Nanti di dunia kehidupan nilai itu nggak kepake. Angka saja itu nggak kepake. Tetapi yang paling penting itu adalah karakter, mentalitas, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional anak yang dibangun. Diberikan itu enggak, gitu loh. Pendidikan memberikan lahan itu enggak. Jangan hanya asal nilai. Banyak orang stres karena hanya sebatas nilai. Banyak orang kecewa, frustasi hanya sebatas nilai. Dan nanti kalau nilainya bagus, hidup ke depan itu mau jadi apa? Bisa nggak diterjemahkan itu? Gitu kan? Kalau bisa menerjemahkan itu, kejarlah itu, dan jadikan itu sebagai satu passion.
Kalau yakini itu, jadikan itu sebagai satu passion, jadikan itu belief gitu ya. Karena belief itu yang akan mendorong kita untuk bisa menjadi sesuatu. Kalau kita nggak punya belief, kita nggak punya drive, selesai sudah hidup kita. Yang kedua, sebagai kita anak muda dan orang tua menyadari bahwa anak-anak ini adapted nggak? Anak-anak kita ini kalau zamannya sekarang agile gitu kan, bahwa kita bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang terus berubah. Karena sekarang ini tuntutannya akan sangat berubah setiap saat yang kita tidak tahu. Pikiran kita pun berubah setiap detik kok. Bukan jam lagi loh. Di kepala kita ini kan berubah terus gitu. Keinginan kita pun setiap saat juga berubah. Nah, tinggal bagaimana kita bisa konsisten terhadap apa yang menjadi satu tujuan hidup kita gitu ya. Nah, ini kalau kita sudah tahu itu ya kita harus pintar-pintar untuk beradaptasi gitu kan. Dan paling tidak sekarang bahasanya adalah persevere gitu ya. Bagaimana kita harus punya kegigihan gitu. Hidup itu harus gigih, harus berjuang. Tidak usah banyak mengeluh. Karena mengeluh itu sudah menurunkan hampir 90% energi kita. Tingkat kegagalan kita itu ditentukan sendiri oleh keluhan kita itu. Karena mengeluh itu tidak menyelesaikan masalah. Lebih baik diam daripada mengeluh. Nah, itu kan Mas. Lebih baik diam. Diam itu bukan berarti diam tidak melakukan sesuatu ya. Tetapi diam, pikirkan, renungkan gitu ya, resapi gitu kan. Kemudian lakukan. Kok jatuh enggak apa-apa, kok gagal enggak apa-apa. 1000 kali kau jatuh, 1000 kali kau bangkit. Tapi kalau sekali kau jatuh dan kemudian kau menyerah, ya sudah. Akhir kehidupanmu akan dimulai dari situ, gitu kan? Maka beranilah untuk bermimpi, gitu kan? Anak muda punya PR yang cukup besar saat ini. Kalau Bung Karno lagi mengatakan, kalau aku berjuang lebih mudah karena berjuang dengan orang asing, gitu kan? Aku tinggal mengusir mereka pergi kembali ke negaranya. Tapi zamannya kita nanti, zamannya saat ini adalah bagaimana kau akan berjuang dengan bangsamu sendiri. Generasi muda tahu nggak bahwa Indonesia itu kaya, bahwa Indonesia itu hasil buminya cukup luar biasa sudah Tuhan berikan, dan berapa yang sudah dijual, dan bagaimana kau akan mempertahankan itu. Apakah kau akan jual sehingga kita tidak punya apa-apa? Kita tidak bisa hidup dari bumi kita sendiri, gitu kan? Dan ini adalah PR kita sebagai anak muda, PR kita sebagai anak bangsa. Jangan kecewakan para pejuang-pejuang kita. Jangan lupakan sejarah, karena kita hidup dari sejarah. Karena kalau lupakan sejarah pun, kau juga akan lupa akan orang tuamu. Karena kita terlahir dari orang tua, dan bagaimana kita bisa lahir itu adalah sejarah, gitu kan? Nah, kita menjadi kondisi yang seperti ini adalah tidak lepas dari yang namanya sejarah. Sejarah itu untuk mengingatkan kita, bukan untuk kita balik lagi ke masa lalu ya, gitu kan? Tapi sejarah itu adalah untuk mengingatkan kita, bahwa menyadarkan kita, gitu kan? Untuk kita mau do something. Hidup kita adalah hidup kita saat ini. Jadi lakukanlah apa yang terbaik saat ini. Satu tantangan terbesar adalah kadang-kadang untuk mimpi baik pun kita tidak berani, gitu kan? Apalagi untuk melakukannya. Banyak pertimbangan kadang-kadang. Banyak takut nanti dinilai oleh orang, gitu kan? Karena hidup kita ini seringkali membandingkan dengan orang lain. Kita seringkali momen yang paling ini COVID ini momen yang paling sudah saatnya untuk membangun basic lagi terhadap di keluarga atau apa untuk meningkatkan kekuatan basicnya untuk menghadapi di masa yang akan datang, bukan untuk kehidupannya si anak tadi ya Bu ya, si pemuda tadi. Ya. Jadi bahwa situasi yang saat ini adalah bagaimana semuanya gitu, dari semua lini kita itu harus kembali untuk membuat satu dasar-dasar kehidupan kita, fondasi-fondasi kita ini lebih kuat, Mas, gitu kan.
semua, tidak tanpa kecuali yang tua, yang muda, kita semuanya punya PR untuk itu. Dan ke depan adalah bagaimana bangsa kita ini akan semakin punya persaingan global yang cukup kuat, gitu kan? Di era digitalisasi, industri 4.0, gitu kan? Kualitas SDM kita pun juga masih menjadi PR besar, gitu ya. Tadi loh, karena kompetensi, knowledge-nya gitu kan. Kalau dulu skill, knowledge, dan attitude gitu ya. Skill, knowledge, dan attitude gitu kan. Ini kalau tidak kita bangun dari sekarang, karakteristik ini dari semua pihak lah ya. Dari semua pihak, saya katakan semua pihak untuk bisa sadar ini, ke depan kita akan bisa survive atau tidak gitu. Tapi saya tetap punya optimisme kok Mas, bahwa kita bisa. Gitu. Namun pemerintah bagaimana terhadap masa depan pemuda? Maksudnya perhatian terhadap masa depan pemuda, karena di pendidikan atau apa itu kan perhatiannya dinilai masih berkurang, apalagi di era industri ini pemerintah kayaknya tampaknya lebih fokus terhadap investasi, sedangkan investasi jangka panjang seperti pemuda, pendidikan pemuda itu menjadi perhatian yang belum sangat diperhatikan, begitu Ibu. Iya, saat ini mungkin tidak terekspos ya Mas, gitu kan. Yang terekspos adalah masalah-masalah, gitu kan. Sehingga pemerintah kita mungkin yang saat ini adalah yang lagi terekspos adalah bagaimana menangani masalah yang ada, gitu ya. Kalau kita bicara pemerintah berpikir tentang investasi ke depan, ya pastinya itu adalah untuk memikirkan jangka panjangnya, gitu kan Mas. Tetapi saya yakin kok banyak di antara kita, bapak-bapak bangsa gitu kan, generasi-generasi muda yang juga cukup aware terhadap anak muda. Saya punya sahabat dan kami punya komunitas juga yang aware dengan anak muda. Beberapa foundation juga aware dengan anak muda, bagaimana mereka sekarang pun kami lagi menangani untuk anak-anak muda gitu ya, membangun leadership-nya mereka. Jadi sejak mereka masuk di bangku kuliah gitu kan, di semester sudah semester 2 mereka sudah mulai didandani nih Mas mentalitasnya gitu kan. Kemudian di coaching dan di mentoring gitu kan, agar mereka menjadi agent of change gitu. Mereka akan menjadi agent of change yang membawa perubahan ketika mereka nanti dikembalikan pada habitatnya, mereka akan punya energi yang cukup kuat. Dan beberapa kami pun juga menangani kepada anak-anak muda, sebenarnya mereka banyak kok yang sudah cukup punya peduli itu gitu tentang anak muda gitu kan. Dan saya yakin bahwa sebenarnya banyak anak muda kita ini yang cukup potensial. Anak-anak muda Indonesia ini yang cukup punya prestasi. Hanya itu yang di media itu tidak diekspos gitu loh Mas, gitu kan. Karena nggak jualable katanya, kalau menjual yang seperti itu tuh nggak jualable gitu kan. Padahal ya itulah yang terjadi. Sekarang ini popularitas tertentulah yang sedang asik media memberitakan hal-hal yang menjadi ya asik untuk dibicarakan, itu yang banyak diekspos gitu. Cuma tentang anak muda sekarang ini perguruan tinggi beberapa juga sudah mulai melek dengan hal ini gitu ya. Hari ini pun saya melihat beberapa mereka mulai menyadarkan tentang arti Sumpah Pemuda, tentang arti anak muda, itu sudah mulai berjalan. Dan salah satunya Mas Ube pun juga hari ini mengajak untuk diskusi tentang Sumpah Pemuda, tentang generasi muda. Artinya kan ini sebagai salah satu kepedulian ya Mas, gitu kan. Tidak cuek-cuek saja, tapi saya yakin kok bahwa saya masih punya optimisme, banyak sebenarnya mereka yang peduli tentang anak muda, orang tua yang peduli juga tentang anak muda gitu kan, hanya ini tidak diekspos. Cuma juga ada sisi-sisi lain gitu ya, yang sedang kami hadapi juga tadi, kondisinya anak-anak muda ini kenapa harus di-develop, karena mereka tidak cukup punya asupan itu tadi loh. Mereka tidak memiliki self-confident gitu kan, sehingga gimana ya caranya untuk bangun kepercayaan diri gitu kan, harus punya wadah gitu ya yang kita latih mereka gitu kan. Kemudian bagaimana mereka bisa beradaptasi, bagaimana mereka berterima kasih dengan apa yang mereka punya, bersyukur, itu kan latihan untuk mereka
menerima dengan segala kondisi yang mereka hadapi gitu kan. Nah, ini butuh ruang memang di mana kita menyiapkan mereka atau kan menyiapkan hati kita, menyiapkan waktu kita untuk bersama-sama dengan mereka, Mas, gitu. Dan beberapa foundation mulai banyak melakukan itu, meskipun secara prosentasenya kalau tadi dari 80 juta ada 30% anak muda yang saat ini pun mungkin belum berpendidikan, yang lulusannya anak muda lulusan SD gitu pun juga masih banyak, Mas, gitu kan. Nah, tapi bagaimana mungkin dari nanti klikphk.com ini pun akan menjadikan satu wadah di mana tempatnya anak-anak muda membutuhkan inspirasi, ya di sini mungkin jadi salah satu tempatnya gitu ya. Meskipun ketika orang kalau di luar negeri itu gini, pendidikan pun tidak terlalu cukup berarti ketika kau mau belajar gitu kan. Tapi challenge-nya adalah ketika belajar pun enggan gitu kan untuk melakukan sesuatu bagaimana gitu, karena di bangsa kita ini masih melihat sebenarnya pendidikan itu menjadi salah satu hal yang penting gitu. Itu sih, Mas. Ya memang pendidikan menjadi sesuatu hal yang penting, tapi terkadang hanya masyarakat ada yang melihat bahwa pendidikan itu hanya sebatas kewajiban saja, karena negara mewajibkan bahwa pendidikan 9 tahun gitu kan, Bu. Ya, jadi betul. Pendidikan wajib belajarnya 9 tahun. Namun untuk kan kadang banyak yang belum sadar bahwa itu sangat penting. Maksudnya sangat penting untuk masa depannya. Pendidikan itu sangat penting untuk masa depan. Tapi ada yang tidak sadar itu. Mungkin kondisinya demikian, tapi mungkin juga sebenarnya mereka sadar, Mas, gitu kan. Cuma kalau mereka yang tidak berpendidikan biasanya adalah dalam situasi dan kondisi tertentu di mana mereka untuk menyekolahkan anaknya dia susah, gitu kan. Sehingga mereka terpepet dalam situasi dan kondisi sehingga mereka tidak teredukasi gitu ya. Mungkin di daerah-daerah Indonesia ini luas banget gitu kan, Mas. Kalau dilihat dari kota besar pasti rata-rata mereka punya pendidikan. Tapi kadang-kadang kalau kita masuk aja kayak Bekasi daerah tertentu gitu ya, mungkin mereka juga belum terlalu. Tapi rata-rata mereka sudah gitu ya. Tapi kok yang di daerah-daerah memang kondisinya itu tadi gitu ya. Mereka hanya melihat ya yang penting kamu bisa hidup sudah gitu. Karena sekarang ini tantangannya bukan lagi sekolah. Kalau kamu sekolah tetapi kita nggak bisa makan gimana? Kalau kita nggak bisa hidup gimana? Gitu kan? Nah itulah sebenarnya menjadi tantangan bangsa kita, masih cukup dinamikanya cukup beragam sekali gitu kan. Plural banget, bangsa ini masih plural gitu kan, Mas. Jadi saya tidak bisa mengenerate bahwa posisinya semuanya kondisinya begini, enggak juga gitu ya. Tapi saya yakin ada daerah-daerah tertentu mungkin, ada wilayah-wilayah tertentu mungkin gitu kan. Dan sekarang ini kan pembangunan sedang dimeratakan gitu kan. Meskipun tantangannya cukup luar biasa gitu kan, tapi paling tidak semoga semakin majunya teknologi memberikan kesempatan anak-anak untuk bisa belajar. Artinya ketika mereka pun nggak mengenyam pendidikan tadi 9 tahun, tetapi mereka pasti rata-rata punya gadget. Ya kan? Nah, ini sebenarnya pusat edukasi gitu. Cuman yang terjadi edukasinya beda gitu kan. Menyaring beritanya pun beda gitu kan. Semua berita menjadi komoditas yang diperjualbelikan sehingga mudah sekali untuk memberitakan hal-hal yang tidak positif gitu kan. Ketika tidak mencukupi analisanya, orang akan mudah sekali untuk terhasut gitu. Nah, ini sebenarnya yang memprihatinkan untuk bangsa ini gitu kan, termasuk untuk generasi mudanya. Ketika mereka tidak cukup punya pengetahuan, mereka tidak memiliki kapasitas analisa yang memadai, maka mereka akan menelan mentah-mentah gitu. Tapi
Saya yakin anak muda sekarang itu relatif sebenarnya kalau saya gali ngobrol gitu mereka cerdas sebenarnya. Logiknya itu sebenarnya mulai jalan, gitu kan? Logiknya. Ya. Ya. Ini Bu, Siap. ada pemirsa yang bertanya Ibu. Jadi kan apa yang harus dilakukan anak muda yang terkena PHK? Kan banyak dalam beberapa akhir-akhir ini di COVID dan itu banyak yang kena PHK. Itu apa yang harus dilakukan anak muda yang terkena PHK itu, Ibu? Ya, PHK bukan akhir dari segalanya, ya kan? PHK itu pokoknya harus kerja, gitu kan? Harus kerja. Nah, pokoknya harus kerja. Kerja apa gitu ya? Artinya begini, kadang-kadang kita itu ketika berada dalam satu company tadi kan kita merasa bahwa hidup kita sudah nyaman. Itu seolah segala-galanya. Jadi ketika kita diberhentikan, rasanya kok hidup kita ini berakhir. Besok kita makan apa? Besok kita hidupnya gimana? Lah kok kamu mikir, kok kamu menghina Tuhanmu gitu loh. Ketika kau masih bertanya besok makan apa, itu penghinaan yang paling besar kepada Tuhanmu, kau tidak yakin. Maka kau diberikan PHK itu adalah saatnya kau bersyukur untuk mendekatkan dirimu kepada Tuhanmu gitu. Karena masih banyak jalan untuk menjemput rezeki, tidak hanya sebatas kau menjadi seorang pegawai. Gitu kan? Karena 9 pintu rezeki dibuka oleh Tuhan lewat berdagang. Gitu kan? Cuman kadang-kadang kau tidak diajari untuk berdagang dan kita gengsi untuk berdagang. Tapi anak-anak muda sekarang senang kok untuk berdagang, gitu kan? Nah, itulah yang sebenarnya masih banyak peluang yang bisa kita buka, gitu ya. Masih banyak peluang yang bisa kita kerjakan. Bagaimana dengan PHK ini justru akan menjadikan Anda orang yang memberikan pekerjaan buat orang lain, gitu kan? Tapi yang paling penting ketika PHK itu satu PR kita yang paling utama adalah merubah gaya hidup. Ya, pertama yang paling basic itu adalah bagaimana merubah gaya hidup, gitu kan? Mungkin hidup kita ini berlebih-lebihan, gitu kan? Menurut Anda tidak, tapi mungkin versinya Tuhan itu sudah berlebih-lebihan, gitu kan? Dan yakinlah bahwa posisi ini akan membuka sebuah peluang kesempatan Tuhan untuk memampukan kita di bidang-bidang yang lain. Nah, yang memprihatinkan itu seperti ini, Mas. Kita lagi ngomong tentang PHK. Diberikanlah pesangon sama perusahaan, gitu kan? Diberikanlah bantuan oleh pemerintah. Yang terjadi apa? Konsumerismenya tinggi. Konsumerismenya yang tinggi. Jadi kalau pos harus saya pernah ini kok rame banget ya, gitu kan? Orang beli baju lah, beli sepatu anak lah, ya senang kebanggaan gitu ya. Tapi itu menjadi urgent nggak sih, gitu kan? Sementara kita dibantu paling tidak untuk saving makan gitu ya, tabungan untuk usaha gitu loh, untuk kita memulai sesuatu gitu. Tapi menjadi konsumerisme. Ketika habis, besok teriak-teriak lagi. Ngeselin nggak tuh Mas? Gitu kan? Dan itu saya melihat sendiri, gitu kan? Dan saya menangani sendiri hal yang seperti itu, gitu kan? Jadi merubah mindset inilah yang jauh lebih penting, gitu kan? Maka jadi challenge phk.com ini, gitu kan? Biar mungkin itu Bu, bisa jadi itu sebagai obat stres dia setelah di PHK itu Ibu. Obat stres, ya enggak apa-apa Mas, enggak apa-apa, itu sesaat kan, itu kan sesaat, gitu kan. Tetapi hidup itu kan berjalan terus, tapi kalau Anda pun mau menikmati itu boleh, tapi after itu jangan pernah mengeluh, gitu ya. Karena kita tidak diajari untuk bikin planning, gitu kan. Kita tidak diajari untuk bagaimana punya perencanaan hidup ke depan, gitu kan. Kita tidak diajari bagaimana untuk memulai sesuatu hal yang tidak biasa kita lakukan, bagaimana kita bisa percaya diri, gitu kan, karena knowledge itu tidak ada, gitu kan. Nah, semoga nanti dari phk.com ini adalah menjadi satu wadah untuk belajar, gitu kan, kesempatan untuk semuanya untuk bisa belajar, gitu kan, melihat bahwa banyak peluang, banyak kesempatan yang bisa kita lakukan. Jangan pernah berputus asa, apalagi kalian anak-anak muda, generasi-generasi muda, energinya masih besar
masih sangat besar, ya kan? Kalaupun kita melihat tuh sebenarnya ekspor tenaga kerja itu cukup besar juga peluangnya. Tapi siap nggak kita? Gitu Ya, kan? namun di Bu, satu sisi pemerintah membuka keran untuk investor masuk ke Indonesia. Betul? Nah, itu kan satu sisi banyak yang SDM kita di PHK. Namun pemerintah membuka keran untuk investor untuk membuka perusahaan di sini. Nah, Ya. itu seakan ini dipecat tapi kok masuk ada investor baru. Jangan-jangan maksudnya nanti itu bagaimana terhadap efeknya kepada masyarakat yang lain, maksudnya kepada masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, atau kita bersyukur dong Mas kalau banyak investor masuk gitu kan. Artinya peluang mereka untuk bekerja kembali kan masih ada, gitu kan? Nanti dinenak bobokkan lagi. Nah, Dengan adanya ini yang jadi catatannya. Kenapa? Bahwa sebenarnya mungkin kita ini kurang bersyukur gitu ya kali ya, gitu kan. Maka bangsa kita ini lagi, pemerintah kita ini lagi mikir bagaimana banyak investasi masuk ke Indonesia agar bangsa ini juga bertumbuh, SDM kita juga bertumbuh gitu ya. Artinya nanti kesempatan mendapatkan pekerjaan jauh lebih besar gitu kan. Jadi banyak opportunity lah gitu lah. Lihatlah peluang ini secara positif gitu kan. Nah, cuma tadi ada batasan usia. Kemudian kita juga harus nyadar diri dengan kompetensinya. Ya kan? Kita juga harus mendevelop diri kita masing-masing. Sekarang kan maka kalau kita lihat di beberapa ada balai latihan kerja itu kan pemerintah sebenarnya memberikan kesempatan untuk mereka meningkatkan skill-nya mereka ya, kompetensinya mereka secara hard skill gitu kan. Tapi tidak sebatas hard skill. Kalau sekarang ini kan beberapa sekolah pun kalau di SMK sudah mengajarkan itu ya, sudah diajarin, ya kan, sudah ada praktek. Yang paling penting juga itu adalah sebenarnya di soft skill-nya tadi loh, gitu kan. Bagaimana kita punya mentalitas yang cukup kuat gitu ya. Kita ini mau belajar, kita ini tidak mudah kita ini tidak cepat mengeluh gitu kan. Kalau itu pun bisa kita lakukan, maka dalam situasi dan kondisi apapun itu akan mudah untuk kita beradaptasi. Satu hal, kadang-kadang aku juga nggak tahu ya Mas gitu ya, ini tuh banyak menuntut ini, banyak menuntut itu gitu kan. Tetapi sampai kapanpun dalam kehidupan kita ini tidak pernah akan cukup, karena itu teori Maslow pun begitu gitu. Kita itu tidak akan pernah cukup, maka kenapa kita punya agama sebenarnya mengatur itu gitu. Keimanan kita itu adalah yang mengatur itu. Kita akan merasa cukup ketika kita punya rasa syukur dan kita punya rasa ikhlas gitu kan. Itu kita akan merasa cukup. Kalau kita nggak bisa bersyukur, ya kita tidak akan pernah cukup, Mas, gitu. Nanti Anda, wah ya enak ya Bapak itu kalau hidup, wah kayaknya berkecukupan gitu. Kita memandang seperti itu. Padahal kenyataannya kita juga nggak tahu apa yang dirasakan oleh mereka. Dan ketika Anda mendapatkan itu, apakah Anda merasa cukup juga? Nggak tentu. Belum tentu, nggak juga, Mas, gitu loh. Dan saya menjamin enggak ketika kita tidak pintar untuk mencukupkan. Kita tidak pintar untuk bersyukur, gitu kan. Itu, Mas. Gitu. Jadi, ya kalau ada investor masuk, ya alhamdulillah artinya ada kesempatan belajar. Nah, nanti challenge-nya begini. Ketika justru banyak tenaga-tenaga ahli dari luar yang masuk ke Indonesia. Gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya kesempatan untuk belajar. Kalau kita melihat dari sisi yang negatifnya adalah kok ngambilnya dari luar sementara tenaga kita masih banyak. Lah kita mau mendevelop diri atau enggak, kita dipandang mampu atau tidak, gitu kan. Kadang-kadang kan mereka kalau berinvestasi pasti ada kerjasama, ada target-target yang harus mereka capai, gitu kan. Dan pastinya kan kesempatan juga. Jadi artinya begini, ini menjadi sebuah peluang ketika ada investasi, masuklah dan kita belajar, gitu kan. Ketika kita sudah belajar, ilmu itu diserap gitu loh. Dan nanti kita itu akan menjadi ya raja di negeri kita lah gitu loh. Ketika posisinya kita sudah menyerap, kita mampu dan kita terus willing to do more gitu ya untuk belajar sesuatu hal yang lebih.
Jadi, meskipun saat ini masih belum menjadi raja di negeri sendiri ya Bu ya? Saat ini saya belum berani mengatakan itu, Mas. Belum berani saya mengatakan itu karena sebenarnya Indonesia ini bisa menjadi, kita itu adalah bisa menjadi ya bisa mengembangkan itu semua gitu, bisa menghidupi dari negeri ini sendiri gitu. Tapi dalam kehidupan kita masih banyak yang belum selesai dengan kehidupan kita gitu, Mas. Ya. Baik Ibu, ini ada pertanyaan yang masuk lagi Bu dari pemirsa. Apa yang harus disiapkan anak muda milenial agar tetap produktif dan kreatif? Apa Ibu? Monggo. Ya, harus terus belajar, jangan pernah putus asa dan jangan cepat puas. Jangan cepat puas. Kalau sudah puas, itu sudah nggak mau lagi lakukan sesuatu, gitu kan? Tapi kalau belum puas, dia mau belajar lagi, dia pengen tahu lagi, gitu kan? Dan kehidupan kita sampai akhir hayat kita adalah manusia tidak pernah berhenti untuk belajar. Karena berarti menguatkan rasa ingin tahu, gitu Bu ya? Iya, ingin tahu bukan sebatas kepo ya. Ingin memahami. Ingin tahu tuh cuman kepo doang, gue pengen tahu dong gimana gitu kan. Gitu, tapi gitu. Oh iya, kenapa ini terjadi, oh ini apa ya, minat bacanya menumbuhkan kemauan untuk belajar lebih gitu ya. Jangan cepat puas, mau belajar gitu kan. Kemudian tadi harus gigih gitu ya. Kalau punya sesuatu tekad itu harus gigih, jangan sekali jatuh kemudian menyerah gitu kan. Itu belum apa-apa kan kalau baru sekali jatuh. Kalau 40 kali jatuh, nah baru gitu kan, 40 gitu kan baru ngomong saya gagal gitu boleh gitu kan. Tapi kalau belum 40 jangan pernah mengatakan kok gagal. Kenapa 40? Ya paling nggak sebelum 50 lah gitu kan. Itu sebagai satu acuan buat kita, untuk kita, oh masih ada kesempatan. Mungkin gitu kan. Tuhan memberikan kita kondisi tertentu dulu agar kita belajar, gitu kan. Nanti kalau kita naik anak tangga itu kan 1, oh ya rasanya masih ringan, 2, 3, oh berat, lupa sedikit terjatuh, gitu kan. Nah kita naik lagi. Nah begitulah hidup, gitu kan. Kadang-kadang dalam satu tingkatan tertentu kalau kita belum berhasil ya kita diturunkan lagi, gitu kan. Kalau enggak ya kita akan di stuck di area itu gitu. Nah, anak muda tantangan ke depan adalah jangan cepat puas dan jangan mudah menyerah, terus belajar, gitu kan? Persisten. Jadi kesadaran itu ya Bu ya yang dibangun. Kalau dulu kan kalau zaman pemuda dulu sebelum kemerdekaan mereka kesadaran akan penjajah. Kalau sekarang kesadaran rasa ingin tahu gitu ya, ingin menguatkan rasa ingin tahunya. Iya, menguaskan. Dan satu lagi, Mas, sebenarnya perjuangan anak-anak muda saat ini adalah bagaimana dia bisa mengalahkan diri sendiri. Mengalahkan diri sendiri itu perjuangan yang paling besar, itu adalah ketika kita dengan ego kita, dengan nafsu kita. Itu adalah sebenarnya perjuangan yang berat gitu. Maka kan tadi saya dengar tuh ada satu lelucon gitu ya. Ada satu guyonan. Bangsa Indonesia dengan bangsa Jepang itu bedanya cuma sedikit gitu. Contohnya gini, orang Jepang itu sedikit mengeluh gitu. Kalau orang Indonesia sedikit-sedikit mengeluh. Ya kan? Orang Jepang itu sedikit sakit gitu. Kalau orang Indonesia sedikit-sedikit sakit gitu kan. Jadi perbedaannya itu hanya di sedikit gitu. Nah itulah yang sebenarnya, oh iya, kita tidak diajarkan untuk survive. Kita banget kalau nggak sesuai marah gitu kan. Nah kecerdasan secara emosional, kecerdasan secara spiritual, itu yang harus dibangun untuk anak-anak muda sekarang. Baik Ibu, terima kasih banyak, sungguh inspiratif sekali pembahasan ini. Namun karena waktu yang sudah mungkin sudah lama ya, maksudnya kita sudah tanpa kita rasakan sudah hampir 1 jam diskusi ini Bu. Iya. Ya semoga ada manfaatnya ya Mas ya.
Paling tidak satu semangat kami ini adalah sebagai generasi-generasi kolonial pengen melihat sebuah peradaban baru di kehidupan ke depan, bagaimana anak-anak muda ini akan bisa membawa Indonesia benar-benar menjadi Indonesia emas, di mana Indonesia akan menjadi barometer perubahan untuk dunia, gitu ya. Saya yakin bahwa anak muda Indonesia cerdas, gitu ya. Hanya tinggal bagaimana kita mengolah mentalitas kita, gitu ya, mengolah kematangan kita, karakter kita, gitu kan. Semoga anak muda yang semakin memiliki daya kritis yang tinggi akan lebih bisa melihat mana kebenaran yang hakiki, gitu kan. Dan dengan kematangan spiritual dan kematangan secara mentalitas akan menjadikan anak muda Indonesia lebih bijaksana. Dan itulah yang akan membawa perubahan besar bagi bangsa Indonesia, dan nantinya Indonesia akan menjadi 10 negara terbesar gitu ya, yang berpengaruh gitu ya. Dan bahkan mungkin akan terus naik gitu kan. Siapa tahu akan memimpin dunia mulai dari Indonesia dan mulai dari anak muda saat ini. Baik Ibu, terima kasih atas materinya Ibu Tutut. Terima kasih Mas Sube. Ya. Sobat Klik yang berbahagia, alhamdulillah diskusi ini pada malam hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Ibu Dr. Tutut Handayani yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua, dan juga terima kasih kepada Sobat Klik yang sudah menyimak dengan antusias diskusi malam ini. Terima kasih. Hari ini dan sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Jangan lupa like dan share sosmed kami di klikphk.com. Terima kasih Bu. Terima kasih Mas Ube. Oke, selamat malam, selamat istirahat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.